Ada 3 cara yang wajib kamu ketahuin kalau kamu nggak mau ditolak pemeriksaan gigi dengan BPJS. Nah, ada pertanyaan seperti ini, ingin bikin gigi palsu, sampai mendengarnya, maaf Pak, miris sekali, karena bikin gigi palsu memang harus lepas semua giginya dulu, yang goyang, yang jelek, yang indikasi pencabutan itu dicabutin semua, tapi nggak ditunggu juga. Karena kalau misalnya ditunggu, itu nanti akhirnya lama dan bengkak. Ditunggu untuk lepas sendiri. Jangan sampai seperti itu. Padahal BPJS itu mengcover untuk pencabutan. Dan menanyakan, kalau misalkan BPJS saya kelas 3 dok, di kartu BPJS-nya, itu nggak pengaruh Pak. Karena kita ini rawat jalan. Pemeriksaan gigi itu dirawat jalan, bukan rawat inap. Baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak berpengaruh. Yang terpenting, dapetin surat rujukan. Oke, kita ke cara pertama yang harus kalian lakukan kalau ingin periksa gigi pakai BPJS. Yang pertama, pastikan dulu BPJS kalian aktif, KIS kalian aktif. Kalau misalkan KIS kalian nggak aktif, coba tanyakan di kelurahan. Nah, setelah aktif, kalian dilihat dari vaskes pertamanya itu di mana. Melihatnya di kartu BPJS-nya atau tanyakan kelurahan bagi yang kartunya KIS. Ya, itu sama aja. Yang penting sudah tahu fasilitas pertamanya di mana. Kita ke sana untuk dilakukan pemeriksaan dan tanyakan, ada dokter giginya nggak di sini? Kalau misalkan ada dokter giginya, tolong bisa cabut gigi saya nggak? Kalau misalkan bisa, ya bisa dilakukan di sana. Tapi kalau misalkan tidak, jangan marah-marah dulu. Langsung minta surat rujukannya. Itu cara kedua. Minta surat rujukan itu wajib. Karena membawa surat rujukan itu adalah syarat mutlak untuk periksa ke dokter gigi fasilitas tingkat lanjut, yaitu rumah sakit. Nah, cara yang ketiga ini yang wajib kamu lakukan, yang sering di skip, yang sering orang nggak tahu. Caranya adalah kalian wajib tahu dulu di rumah sakit yang dituju. Rumah sakit yang dituju adalah fasilitas tingkat 2. Rumah sakit dituju kalian udah dapat, kalian lihat ada nggak daftar praktek dokter gigi prostodontinya. Dokter gigi prostodonti adalah dokter spesialis khusus untuk pembuatan gigi palsu. Ingat ya, harus ada dokter spesialis prostonya. Nah, setelah ada, ya udah berangkat ke sana. Kalau misalkan nggak ada, cari rumah sakit lain. Cari rumah sakit lain yang ada dokter spesialis prostodontinya. Setelah itu, bawa surat rujukan ke rumah sakit yang dituju. Baru di situ bisa terprosedur ya. Nanti tanyakan, giginya goyang ini saya dicabutin dulu apa enggak, Dok? Ya. Saya dicabutin dulu apa enggak, Dok? Baiknya. Kalau misalkan perlu cabutin, ya cabutin dulu. Nanti tanyakan, konsultasikan dengan dokter spesialis prostodontinya itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, jangan dulu marah-marah. Jadi kita tahu dulu prosedurnya gimana supaya kita marah tuh terarah. Ya, lagian kita marah takut ngotot-ngotot jadinya malu sendiri. Ya, kalau misalkan kita tahu caranya gimana, prosedurnya gimana, oh ini, ya pasti itu banyak benefit yang kita cari tahu dulu, akhirnya benefitnya buat kita juga. Oke, kesimpulannya, cabut gigi bisa pakai BPJS, pembuatan gigi palsu bisa pakai BPJS. Mungkin kita cari dulu dokter spesialis prostodontinya. Yang ketiga, cabut gigi itu tidak berpengaruh ke kelas. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu rawat inap, bukan rawat jalan. Sedangkan untuk periksa dokter gigi adalah rawat jalan. Oke, ini sudah masuk bulan Mei, kita tetap selalu bersemangat. Dan semoga info ini bermanfaat buat kita semua, termasuk buat saya juga. Apabila masih ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Serta-merta saya akan jawab pertanyaan itu, baik langsung atau lewat video seperti ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, supaya kita bisa berteman di channel Dokter Gigi Wawan Sumantri ini. Silahkan cek super thanks-nya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.